Wajah Zhan E memucat-pucat, seperti wajah orang mati. Tangan keriputnya mencengkeram erat sandaran tangan kereta tulang itu, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan cengkeramannya. Sebagai pengendali gerbang reinkarnasi, dia memahami kengerian kekuatan ini lebih baik daripada siapapun. Itu adalah batasan mendasar pada aturan reinkarnasi. Sama seperti air dapat mengalahkan api dan yang dapat mengalahkan yin, kekuatan kekacauan tampaknya secara inheren bertentangan dengan kekuatan reinkarnasi, dan bahkan menekannya pada tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan abadi yang kacau, sungguh musuh alami dari kekuatan reinkarnasi. Dia menggertakkan giginya, suaranya bergetar karena amarah yang meluap-luap. Dunia bawah berdarah, jangan menahan diri. Jika kita tidak bergabung untuk membunuhnya hari ini dan membiarkannya benar-benar menjadi lebih kuat, maka kau dan aku, tidak, seluruh 12 surga tidak akan pernah damai. Secercah pergumulan terlihat di mata Sue Yuming, tetapi pada akhirnya digantikan oleh tekad yang teguh. Dia telah hidup selama hampir 60.000 tahun dan mendekati akhir masa hidupnya, setelah menaruh semua harapannya pada gerbang reinkarnasi. Jika Chen Ping dibiarkan hidup hingga hari ini, maka apa yang disebut harapan akan keabadian tidak akan menjadi apa-apa selain fata morgana. Bagus. Dia mengangguk penuh semangat, pupil matanya yang gelap menyala dengan niat membunuh. Kalau begitu, musnahkan bocah ini sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, dua ahli alam abadi tingkat puncak benar-benar bergabung melawan musuh. Blood Netherworld melakukan langkah pertama. Dia membentuk segel tangan yang sangat rumit dan kuno di depan dadanya, mengucapkan suku kata yang tidak jelas setiap kali membuat segel. Suku kata itu seolah datang dari kedalaman dunia bawah, membawa kebencian tanpa akhir dan keheningan. Yang mematikan, membuat bulu kuduk merinding. 9 dunia bawah. Mata air kuning. Buka. Saat suku kata terakhir terucap, kehampaan di belakang Sue Yuming meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, memperlihatkan jurang tak berdasar yang gelap gulita. Ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bergema dari celah itu, dan energi iblis dari dunia bawah yang pekat melonjak keluar seperti letusan gunung berapi, dengan cepat mengembun dan mengambil bentuk di udara. 1, 2, 3, total 9 naga iblis ganas muncul. Masing-masing naga iblis itu memiliki panjang ratusan kaki, seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta, dan sisiknya berkilauan dengan kilau metalik. Kepala naga itu tampak ganas, dengan taring yang menonjol dan nyala api hijau yang menyeramkan membara di rongga matanya. Hal yang paling menakutkan adalah naga-naga iblis ini bukanlah benda mati, melainkan memiliki kesadaran independen. Mereka adalah naga-naga iblis kelahiran yang diciptakan Sue Yuming dengan membagi jiwa iblisnya sendiri dan menggabungkannya dengan energi kematian dari 9 alam bawah. Masing-masing memiliki kekuatan tempur yang setara dengan dewa abadi tingkat 9, dan mereka selaras dengan pikirannya serta bekerja sama dengan sempurna. Naga iblis dunia bawah ke-9, melahap surga dunia bawah berdarah meraung dengan ganas. Ke-9 naga iblis itu meraung serempak, raungan mereka berubah menjadi gelombang suara nyata yang menyebabkan gunung-gunung di bawahnya runtuh. Mereka menerkam Chen Ping dari 9 arah berbeda, cakar naga mereka merobek kehampaan, napas naga mereka menyemburkan api beracun, menutup semua jalur pelarian, dan bahkan samar-samar membentuk arai pengunci surga 9 dunia bawah yang misterius, bertujuan untuk sepenuhnya menjebak dan membunuh Chen Ping. Pada saat yang sama, Zhan E juga menggunakan kartu andalannya. Alih-alih membuat segel tangan, dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk sari pati vitalnya. Sari pati darah itu berwarna merah gelap, hampir hitam, dan memancarkan aura kematian yang intens, hampir tak tertembus, yang jelas disebabkan oleh kontak bertahun-tahun dengan gerbang reinkarnasi,
yang telah mengikisnya. Darah esensial itu berputar dan berubah bentuk dengan cepat di udara, berubah menjadi rune berwarna merah darah seukuran telapak tangan yang ditutupi pola-pola aneh. Saat rune itu terbentuk, energi siklik dari seluruh medan perang melonjak, berkumpul pada rune seolah-olah memberi penghormatan kepada seorang raja. Dengan darahku, aku memanggil gerbang reinkarnasi, untuk menekan jiwa dan memusnahkan roh. Suara Zan E serak saat dia membanting rune merah darah ke kehampaan. Ledakan, sebuah gerbang tulang raksasa setinggi 300 kaki perlahan muncul di langit di atas medan perang. Sosok hantu itu lebih nyata dan lebih menakutkan daripada gerbang reinkarnasi yang sebenarnya. Pintu itu seluruhnya terbuat dari tengkorak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dengan api jiwa berwarna abu putih menyala di rongga mata setiap tengkorak. Rantai tebal melilit kusen pintu, dan di ujung rantai itu terikat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terpelintir dan meronta-ronta. Ini adalah jiwa-jiwa kultivator kuat yang telah ditelan oleh gerbang reinkarnasi tetapi belum sepenuhnya dimurnikan. Gambaran ilusi gerbang tulang itu perlahan terbuka sedikit. Di balik pintu itu, alih-alih ilusi, negeri dongeng yang sebelumnya ditampilkan, ada kegelapan murni dan pekat yang seolah mampu menelan segalanya. Dalam kegelapan, lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya terentang seperti gelombang pasang. Ukuran lengan-lengan itu bervariasi, ada yang setebal pilar, ada pula yang setipis ranting, tetapi tanpa terkecuali, semuanya memancarkan aura kematian yang mengerikan. Tangan-tangan itu menggaruk dengan liar, menghasilkan suara melengking seperti kuku yang menggores tulang, menyebar ke arah lokasi Chen Ping. Itu adalah obsesi dan kebencian terakhir dari ribuan jiwa yang telah mati yang dipaksa oleh Zan El. Dua gerakan mematikan, satu sangat yin dan jahat, yang lainnya benar-benar mematikan dan senyap, turun secara bersamaan. Chen Ping berdiri di kehampaan, wajahnya setenang sumur yang tenang. Leluhur api bumi dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menyerang secara bersamaan, semuanya menghantam Chen Ping dengan aura mereka. Energi kebenaran di dalam tubuh Chen Ping mulai meningkat dengan cepat, dan bahkan tubuh fisiknya pun terlihat membengkak. Sangat tidak mungkin bagi Chen Ping untuk melawan Sui Yuming dan Zan E sendirian. Oleh karena itu, leluhur api bumi dan yang lainnya harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Chen Ping dan mengandalkan ki abadi kacau Chen Ping untuk menekan jalan-jalan jahat ini. Chen Ping perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pola 5 warna di punggung tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Kelima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah mengalir liar melalui pola-pola tersebut, akhirnya menyatu di telapak tangan dan berubah menjadi manik-manik seukuran telur merpati. Namun, manik ini berbeda dari yang sebelumnya. Warna tersebut tidak lagi terdefinisi dengan jelas oleh 5 warna, tetapi telah sepenuhnya berubah menjadi kabut abu-abu yang kacau. Permukaan manik-manik tersebut memiliki pola-pola halus dan mengalir. Setelah diamati lebih dekat, pola-pola ini tampaknya menggambarkan penciptaan dunia, kelahiran dan kematian bintang-bintang, dan siklus segala sesuatu. Aura kuno, yang berasal dari awal mula alam semesta, terpancar dari manik tersebut. Kekacauan, tingkat kedua dari kembali ke kekosongan, segala sesuatu kembali ke asalnya. Chen Ping berbicara dengan lembut dan perlahan mendorong manik-manik itu keluar. Butiran itu terlepas dari tangannya, membentuk jejak abu-abu samar di udara. Kecepatannya tampak lambat, namun seolah melampaui batasan ruang dan waktu, langsung bertemu dengan 9 naga iblis yang datang dan lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tak terlupakan bagi semua penonton. Saat manik itu menyentuh 9 naga iblis, waktu seolah membeku. Serangan ganas para naga itu tiba-tiba membeku di udara,
seperti lukisan yang dihentikan sementara. Segera setelah itu, dimulai dari ekor naga, tubuh naga mulai hancur dan larut inci demi inci, berubah menjadi partikel energi iblis yang paling mendasar. Proses disintegrasi itu berlangsung senyap, namun membawa keniscayaan yang mengerikan, seolah-olah ini bukanlah pertempuran, melainkan semacam aturan tingkat tinggi yang secara paksa mengembalikan hal-hal yang seharusnya tidak ada ke tempatnya yang seharusnya. Mengaum, naga itu meraung kesakitan, dan nyala api seperti hantu di matanya berkedip-kedip lar saat telah berjuang untuk membebaskan diri. Namun semua usaha mereka sia-sia. Perjuangan mereka hanya mempercepat kehancuran mereka. Hanya dalam 3 tarikan napas, naga iblis sepanjang 900 zang itu sepenuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya lenyap ke dalam aliran udara yang kacau. Pada saat yang sama, lengan-lengan pucat yang menjulur dari bayangan gerbang reinkarnasi mengalami nasib yang sama. Saat lengan itu bersentuhan dengan aliran udara yang kacau, lah meleleh dan menguap secepat es dan salju di bawah. Sinar matahari, yang lebih aneh lagi, yang tersisa setelah lengan itu meleleh bukanlah uap air, melainkan gumpalan kabut abu-abu keputihan. Ini adalah tanda reinkarnasi, yang telah dicabut secara paksa, jejak terakhir dari roh sejati yang tertinggal setelah jiwa dimurnikan. Gumpalan kabut ini melayang di udara sesaat sebelum berkumpul menuju mutiara pengembalian kekacauan menjadi ketiadaan di telapak tangan Chen Ping, di mana mereka diserap dan diasimilasi. Dengan setiap gumpalan kabut yang diserapnya, cahaya manik-manik itu semakin terang, sementara bayangan gerbang reinkarnasi meredup. Tidak, mata Blood Netherworld merah padaran, dan dia mengeluarkan raungan melengking. Kesembilan naga iblis itu bukan hanya jurus mematikannya, tetapi juga makhluk iblis kelahirannya, yang telahlah ciptakan dengan susah payah selama puluhan ribu tahun dengan membagi jiwa iblisnya sendiri. Setiap kali naga iblis dihancurkan, jiwanya menderita pukulan berat. Penghancuran kesembilan naga secara bersamaan sama saja dengan menusuk 9 lubang berdarah di jiwanya. Sakit yang luar biasa. Sakit yang tak terlukiskan. Sue Yuming merasa seolah kesadarannya sedang terkoyak. Darah hitam menyembur dari ketujuh lubang tubuhnya secara bersamaan, dan energi iblisnya melonjak hebat. Auranya langsung melemah lebih dari 30%. Zan E juga tidak jauh lebih baik. Bayangan gerbang reinkarnasi terhubung erat dengan jiwanya. Pada saat ini, bayangan itu sedang terkikis oleh kekuatan kekacauan, dan yang dikembalikan kepadanya adalah rasa sakit jiwanya yang terkoyak oleh 1000 pisau. Yang lebih menakutkannya adalah setelah tanda reinkarnasi yang terlepas diserap oleh mutiara pengembalian kekacauan ke ketiadaan, dia merasa kendalinya atas gerbang reinkarnasi melemah. Ini tidak mungkin. Hanya dewa reinkarnasi yang bisa menghapus tanda reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia? Hati Zan dipenuhi dengan keteran. Namun, kondisi Chen Ping saat ini juga tidak menggembirakan. Menggunakan level kedua dari Chaos Return to Nothingness menghabiskan energi jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa bintang primordial di dantiannya, yang baru saja menyala, meredup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Retakan halus bahkan muncul di permukaan bintang tersebut, sebuah tanda pengerahan daya yang berlebihan dan kerusakan pada sumbernya. Yang lebih menakutkan lagi adalah reaksi baliknya. Dalam proses menyingkirkan dan menyerap secara paksa tanda-tanda reinkarnasi, mutiara pengembalian kekacauan menuju ketiadaan juga menyerap kebencian terakhir, energi kematian, dan obsesi dari jiwa-jiwa yang telah meninggal. Meskipun energi negatif ini ditekan dan diubah oleh kekuatan kekacauan, proses transformasi tersebut mengharuskan Chen Ping untuk mengonsumsi sejumlah besar energi mental dan kekuatan abadi miliknya. Saat itu,
Wajahnya pucat pasi seperti kertas, urat-urat di dahinya menonjol seperti cacing tanah, dan darah terus mengalir dari sudut mulut, mata, dan telinganya. Organ dalam tubuhku terasa seperti sedang dipanggang di atas api yang berkobar, dan setiap tarikan napas disertai rasa sakit yang luar biasa. Tangan kanannya, yang menggenggam pedang pembunuh naga, sedikit gemetar, selaput di antara ibu jari dan jari telunjuknya sudah robek, dan darah menetes dari gagangnya. Meskipun Chen Ping mampu menahan serangan dari Sui Yuming dan Zhan E dengan dukungan dari leluhur api bumi dan lainnya, tubuh fisik dan kekuatan sumbernya mengalami dampak negatif. Meskipun tubuh fisiknya cukup kuat, dia tetap berada di ambang kehancuran. Namun La menguatkan tekadnya dan terus berusaha. Karena dia tahu bahwa dia harus menahan serangan ini. Inilah satu-satunya kesempatan untuk memecah kebuntuan dan membalikkan keadaan pertempuran. Sekaranglah waktunya untuk melawan balik. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Chen Ping meraung serak. Suaranya terdistorsi dan melengking karena rasa sakit yang luar biasa, namun masih terdengar jelas di seluruh medan perang. Meskipun aliansi tersebut juga terpengaruh oleh aliran energi yang kacau, Chen Ping sengaja mengendalikannya, dan dampak utamanya diarahkan ke kubu Aula Jalan Jahat. Setelah mendengar perintah Chen Ping, semangat semua orang melonjak, dan kemarahan serta kesedihan yang telah lama mereka pendam meledak sepenuhnya. Para murid lembah 10.000 binatang buas, dengarkan perintahku, serbu binatang buas dan musnahkan musuh. Yang tersisa, balas dendam atas rekan-rekan kita yang gugur. Li Baichuan berlumuran darah, lengan kirinya terputus di bagian bahu, dan tulang putih terlihat jelas di luka tersebut. Namun, ia tampaknya tidak merasakan sakit. Matanya merah, dan ia mengacungkan kapak perang tulang yang sangat besar, sebesar panel pintu, sambil meraung seperti binatang buas. 3 Raja Singa Apel di sampingnya juga terluka parah, 2 dari 3 kepala singa tersebut separuh pipinya terpotong, memperlihatkan tengkorak putih bersih mereka. Namun, binatang buas yang ganas ini justru terprovokasi hingga ke tingkat keganasan paling primitifnya, meraung ke langit dengan suara yang memekakkan telinga. Gelombang suara tersebut berubah menjadi gelombang suara yang nyata, menyebabkan puluhan pemburu jiwa di depannya berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Mengaum, dipimpin oleh Raja Singa, lebih dari 5.000 binatang buas iblis yang tersisa meraung dan berubah menjadi arus deras yang mengamuk, menyapu ke arah koalisi Istana Jalan Jahat yang telah dikalahkan. Serangan ini bahkan lebih ganas dan gegabah dari sebelumnya. Naga bumi punggung besi mengabaikan pertahanannya sendiri dan langsung menabrakkan tubuhnya yang besar ke susunan penangkap jiwa yang dibentuk oleh para pemburu jiwa. Setiap benturan mengguncang bumi. Meskipun naga-naga bumi hancur dan tercabik-cabik oleh dampak balik dari formasi tersebut, mereka masih berhasil menciptakan celah bagi gelombang binatang buas berikutnya dengan mengorbankan nyawa mereka. Kawanan serigala yang gesit itu berubah menjadi kilatan petir biru, dengan panik menerobos barisan musuh. Mereka tidak lagi berupaya membunuh dengan satu pukulan, tetapi menggunakan cakar mereka untuk merobek esensi pelindung musuh dan taring mereka untuk memutus tendon dan pembuluh darah tangan dan kaki musuh, menciptakan kekacauan dan korban jiwa dengan cara yang paling primitif dan kejam. Sekumpulan elang emas bersayap petir menukik dari langit. Kali ini, alih-alih melepaskan petir, mereka menggunakan cakar tajam mereka untuk mencengkeram musuh, menerbangkan mereka tinggi ke udara, lalu membanting mereka ke bawah. Tiba-tiba, hujan manusia berjatuhan dari langit, dan jeritan memenuhi udara. Murid-murid paviliun pedang surgawi,
dengarkan perintahku formasi pedang 9 langit, kalahkan iblis dan musnahkan kejahatan. Selama pedang ini hidup, kita pun akan hidup, jika pedang ini binasa, kita pun akan binasa. Suara Dugu Ao sedingin es, namun mengandung niat membunuh yang seganas gunung berapi. Fanatik pedang yang biasanya menyendiri ini kini menjadi haus darah. Pedang besi bercorak di tangannya telah lama berlumuran darah musuh-musuhnya yang berwarna merah gelap. Pedang itu dipenuhi retakan halus, bekas luka dari pertempuran sengitnya dengan Sue Yuming, tetapi pedang itu tetap tajam dan mematikan. Selama pedang itu ada, kami akan tetap di sini, jika pedang itu mati, kami pun akan mati. 900 kultivator pedang menjawab serempak. Suara mereka mengguncang langit. Alih-alih mempertahankan formasi pedang yang utuh, mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 5 orang, membentuk formasi pedang pembunuh iblis, kecil yang secara tepat menyerang titik-titik lemah formasi musuh seperti pisau bedah. Pedang itu berkelebat, dan darah menyembur. Para kultivator pedang dari paviliun pedang surgawi sudah terkenal dengan kekuatan serangan mereka, dan sekarang, dengan keinginan untuk mati, kekuatan tempur mereka menjadi lebih menakutkan. Seringkali, satu tusukan pedang saja sudah cukup untuk menembus dahi musuh atau memutus leher mereka, cepat dan tegas, tanpa ampun. Para murid Sekte 5 Elemen, patuhi perintahku. 5 elemen menyegel langit, menekan semua hukum. Hari ini adalah pertarungan sampai mati. Suara Jin Buhuan serak karena terlalu banyak berteriak. Pemimpin Sekte 5 Elemen yang biasanya pandai berbicara, ini kini hanya memiliki tatapan mata yang penuh tekad. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan 3 tegukan sari kehidupannya ke inti penghalang 5 elemen. Saat esensi dan darah menyatu, penghalang 5 elemen meledak dengan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Penghalang yang tadinya hampir runtuh, seketika stabil dan kembali memperluas jangkauannya, menyelimuti lebih banyak kultivator dari aula jalan jahat. Di dalam penghalang tersebut, hukum 5 elemen diperkuat hingga ke titik ekstremnya. Para murid klan emas memanipulasi artefak magis berelemen logam yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi badal logam yang menyapu barisan musuh. Tanaman merambat hijau yang dibudidayakan oleh para murid aliran kayu tidak hanya menjerat musuh, tetapi juga melepaskan racun yang melumpuhkan. Para pengikut aliran air mengumpulkan banjir yang dahsyat, dengan duri-duri es yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di kedalamannya. Murid kultivasi api memanggil api berkobar, yang diselingi dengan rune peledak. Para murid elemen bumi memanipulasi bumi, menyebabkan tanah terus-menerus runtuh dan naik, menciptakan jebakan maut satu demi satu. Dengan bergabungnya 3 sekte utama, ditambah dengan guncangan dan kekacauan yang disebabkan oleh ulah Chen Ping, situasi di medan perang langsung berbalik. Semangat aliansi Istana Jalan Jahat sudah hancur akibat dampak aliran energi kacau, dan sekarang, dihadapkan dengan serangan balik yang begitu dahsyat, mereka benar-benar menjadi kacau balau. Melihat keadaan semakin memburuk, para monster tua yang mencari perlindungan pada mereka tidak lagi peduli dengan janji, kehidupan abadi dan semuanya mencoba melarikan diri dengan cara mereka sendiri. Setan tua tulang itu sangat licik, dia telah secara diam-diam meletakkan lusinan, lorong pelarian tulang di bawah tanah. Melihat bahwa semuanya telah hilang, ia meledakkan separuh tubuhnya yang tersisa, berubah menjadi pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang menancap ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Leluhur laut darah bahkan lebih kejam. Dia mencengkeram 2 murid istana 9 neter di sampingnya dan menggunakan teknik rahasia untuk menguras esensi dan darah mereka guna mengisi kembali sumber dayanya yang telah habis. Kemudian, dia menggunakan teknik pelarian darah lagi, berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melarikan diri ribuan mil jauhnya.
Monster-monster tua penyendiri lainnya juga memperlihatkan kemampuan unik mereka. Beberapa menghilang tertiup angin, beberapa meledakkan harta magis mereka untuk menciptakan kekacauan, dan beberapa bahkan membakar umur mereka untuk menggunakan teknik terlarang demi melarikan diri. Saat pohon tumbang, monyet-monyet pun berhamburan. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, Aula Jalan Jahat mengalami kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Pasukan sekutu, yang awalnya berjumlah lebih dari 20.000 orang, kini berjumlah kurang dari 10.000 orang, dan semuanya terluka serta kehilangan semangat bertempur. Namun pada saat itu, ledakan, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang dari tengah medan perang. Itulah mutiara kekacauan yang kembali menjadi ketiadaan. Mutiara itu akhirnya tidak mampu menahannya lagi. Chen Ping mengerang, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang seolah dihantam palu raksasa tak terlihat, darah menyembur dari mulutnya seperti air mancur. Mutiara pengembalian kekacauan menuju ketiadaan di tangannya akhirnya mencapai batasnya setelah secara paksa menyerap terlalu banyak tanda reinkarnasi dan energi negatif. Permukaan manik-manik itu dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, dari mana cahaya abu-abu yang menyilaukan memancar keluar, dan kemudian meledak dengan suara keras. Saat manik itu meledak, arus kacau yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah seperti banjir yang meluap. Itu bukanlah serangan yang disengaja, melainkan amukan energi kacau yang murni dan tak terkendal. Kemanapun turbulensi itu lewat, semua materi, energi, dan bahkan ruang itu sendiri hancur menjadi partikel-partikel paling dasar. Dalam radius 10 mil, tampaknya tempat itu telah sepenuhnya musnah oleh tangan yang tak terlihat. Ratusan kultivator aliansi dan kultivator Aula Jalan Jahat yang awalnya bertarung di area ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka lenyap dalam kekacauan yang dahsyat. Itu bukan kematian, melainkan ketiadaan total, tanpa meninggalkan setitik debu pun. Tanah itu diratakan sedalam 10 kaki, memperlihatkan lapisan batuan hitam hangus di bawahnya. Udara tersedot keluar sepenuhnya, menciptakan ruang hampa sementara. Cahaya terdistorsi dan pecah dalam aliran yang bergejolak, menciptakan pemandangan aneh dan surrealis di seluruh area tersebut. Engah, Chen Ping membentur tebing batu puncak gunung dengan keras, menciptakan kawah berbentuk manusia yang dalam di bebatuan keras tersebut. Dia berjuang untuk memanjat keluar dari lubang itu, dan setiap gerakan membuat tulangnya berderak karena tegang. Luka di dadanya, yang disebabkan oleh hantaman balik dari arus yang kacau, kini telah membesar hingga sebesar telapak tangan dan begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Kulit di sekitar luka itu berwarna abu putih yang menyeramkan, sisa dari kekuatan kacau yang terus-menerus mengikis kekuatan hidupnya. Darah mengalir deras, mewarnai separuh tubuhnya dengan warna merah. Yang lebih serius lagi adalah cedera internal. Semua organ internal bergeser, banyak meridian terputus, dan cahaya bintang primordial di dantian sangat redup, dengan retakan yang menutupi permukaannya, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Kekuatan keabadian kekacauan hampir habis, dan dia bahkan tidak mampu lagi mempertahankan penerbangan dasar. Teman muda Chen Ping, seru leluhur tua Di Huo, ingin meninggalkan medan pertempuran untuk pergi menyelamatkannya. Namun ia terus dikejar tanpa henti oleh Zhang He. Meskipun Zhang He juga mengalami luka serius saat ini, kondisinya jauh lebih baik daripada Chen Ping. Dia memanfaatkan kesempatan saat Chen Ping kelelahan, dan matanya berkilat dengan niat membunuh, dunia bawah darah, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Jika anak ini tidak disingkirkan hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Sue Yuming menyeka darah hitam dari sudut mulutnya, pupil matanya yang gelap juga dipenuhi niat membunuh. Dengan hancurnya 9 naga iblis kelahirannya,
jiwanya mengalami kerusakan parah, dan tingkat kultivasinya turun setidaknya 30%. Perseteruan berdarah ini hanya bisa dibalaskan dengan nyawa Chen Ping. Kalau begitu, mari kita serang bersama. Mari kita musnahkan iblis ini. Desis Blood Netherworld. Tanpa lagi mempedulikan identitas mereka atau menahan kekuatan mereka, keduanya bergabung untuk menyerang Chen Ping yang terluka parah dan sekarat. Ini adalah situasi yang benar-benar menentukan. Lindungi Chen Ping. Jin Buhuan meraung dengan ganas, suaranya terdistorsi karena kecemasan. Kelima tetua Sekte Lima Elemen bergegas keluar hampir bersamaan, mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan berdiri di antara Chen Ping dan kedua sosok kuat itu. Murid-murid klan emas, patuhi perintahku. Formasi pedang logam geng, 10.000 pedang kembali ke asalnya. Tetua Jin, dengan janggutnya yang berdiri tegak karena amarah, melepaskan senjata sihir kelahirannya, pedang Gengjin. Pedang terbang emas itu terbelah menjadi 2 di udara, lalu menjadi 4, kemudian menjadi 8. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi ribuan bayangan pedang, membentuk formasi pedang yang tak tertembus dan menyapu ke arah Sue Yuming. Di dalam formasi pedang tersebut, setiap bayangan pedang memiliki ketajaman yang luar biasa, cukup untuk menembus kehampaan. Inilah kartu truf Golden Vein, yang, begitu dilepaskan, akan membutuhkan setidaknya 1 abad kultivasi, tetapi tetua Golden Vein sama sekali tidak peduli saat ini. Murid urat kayu, sangkar kayu biru kehidupan abadil tangan tetua urat kayu bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan tubuhnya dipenuhi cahaya biru. Banyak sekali sulur hijau kuno, setebal ember air, muncul dari tanah. Sulur-sulurnya dipenuhi duri yang ujungnya berkilauan dengan cahaya hijau beracun yang menyeramkan, melingkar ke arah Zane seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Sulur-sulur hijau ini tidak hanya sangat tangguh, tetapi juga memiliki vitalitas yang luar biasa, mampu beregenerasi dengan cepat bahkan ketika terputus. Elderwood Vein menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memelihara sulur-sulur tersebut. Setiap sulur mengonsumsi sedikit energi hidupnya. Para tetua dari garis keturunan air, apel, dan bumi masing-masing memperlihatkan keahlian unik mereka. Tetua urat air memanggil 9 naga air, masing-masing tampak seperti makhluk hidup, raungan mereka mengguncang langit. Urat-urat api itu menua dan berubah menjadi bola api berbentuk manusia, membakar udara dimanapun ia lewat. Tetua urat bumi menyatu langsung ke dalam bumi, memanipulasi bebatuan dan tanah untuk memadat menjadi raksasa batu setinggi ratusan kaki. 5 tetua di puncak peringkat ke-9 alan abadi surgawi bergabung untuk melepaskan teknik terkuat dalam hidup mereka, menciptakan kekuatan dahsyat yang akan membuat para ahli alam abadi atas biasa mundur ketakutan. Namun, mereka menghadapi Blood Netherworld dan Zane. Mereka adalah 2 iblis terkuat di surga ke-12. Minggir dari jalanku. Sue Yuming bahkan tidak melirik ribuan bayangan pedang itu, hanya melambaikan tangannya dengan santai. Energi iblis dari dunia bawah yang gelap gulita berubah menjadi gelombang pasang energi iblis selebar 100 kaki, menyapu seperti tsunami. Kemanapun energi iblis itu lewat, ribuan bayangan pedang tetua urat emas hancur berkeping-keping seperti kertas. Pedang Gengjin kelahirannya juga tercemar oleh energi iblis, dan bilahnya dengan cepat meredup sebelum akhirnya patah menjadi 2 dengan suara krak. Engah, tetua Jin terpukul seolah terkena pukulan berat. Dampak dari hancurnya senjata sihir kelahirannya menyebabkan dia muntah darah dan terlempar ke belakang, menabrak lereng gunung dengan keras. Nasibnya tidak diketahui. Sisi James bahkan lebih lugas dan brutal. Dihadapi dengan sulur-sulur yang melilit, dia bahkan tidak mengangkat tangannya, hanya mengeluarkan dengusan dingin.
Energi reinkarnasi di sekitarnya secara otomatis mengembun menjadi bilah-bilah energi abu putih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah energi ini berputar dan mencabik-cabik, seperti penggiling daging paling tajam, seketika memotong tanaman merambat hijau yang sangat keras menjadi berkeping-keping. Wajah tetuamu memucat. Dampak dari penghancuran tanaman merambat hijau menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Rambutnya yang semula hitam berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan wajahnya dipenuhi kerutan, seolah-olah ia telah menua 100 tahun dalam sekejap. Serangan para tetua dari garis keturunan air, apel, dan bumi sama-sama sia-sia. Kesembilan naga air itu dihancurkan oleh cakar Blood Netherworld, berubah menjadi langit yang dipenuhi kabut air. Api berbentuk manusia itu langsung dipadamkan oleh Ki Siklus Zan-e, dan tetua urat api jatuh sambil berteriak. Raksasa batu itu hancur berkeping-keping akibat serangan gabungan keduanya, dan tetua bumi hancur lebur akibat daya dorong balik, membuatnya berada di ambang kematian. 5 immortal surgawi tingkat puncak ke-9 bahkan tidak mampu menahan satu hembusan napas pun dari 2 immortal tingkat atas yang perkasal. Inilah perbedaan mutlak dalam tingkat pemahaman mereka. Beraninya seekor semut menghalangi jalan. Mata Blood Netherworld berkilat dengan niat membunuh, dan 9 ki iblis Netherworld terkondensasi di telapak tangannya menjadi cakar iblis hitam pekat yang menutupi langit. Cakar iblis itu, dengan 5 jari bengkok dan nyala api hijau mengerikan yang menyala di ujungnya, menghantam Chen Ping yang terluka parah dengan kekuatan yang menghancurkan. Jika pukulan telapak tangan itu mengenai sasaran dengan tepat, bahkan jika Chen Ping berada di puncak kekuatannya, apalagi sekarang dia terluka parah dan diambang kematian, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Kematian sudah sangat dekat. Namun tepat saat cakar iblis itu menjulur, berdengung, dinding api berwarna merah keemasan muncul begitu saja, menghalangi Chen Ping dari cakar iblis. Dinding pembatas api itu hanya setebal 3 kaki, namun sekuat zat kristal. Rune api kuno yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang dinding, memancarkan panas yang sangat menyengat hingga mampu mendistorsi ruang itu sendiri. Cakar iblis itu menghantam dinding api, melepaskan dentingan memekakkan telinga seperti logam yang berbenturan, percikan api beterbangan kemana-mana, tetapi gagal menembus. Sosok leluhur api bumi perlahan muncul dari dinding api. Leluhur yang biasanya pendiam ini kini seluruh rambut dan janggutnya berdiri tegak, tubuhnya diliputi kobaran api yang dahsyat, membuatnya tampak seperti dewa api. Tidak ada rasa takut atau keraguan di matanya, hanya ketenangan yang telah melewati hidup dan mati, dan tekad yang teguh. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewati aku dulu. Suara leluhur api bumi tidak keras, tetapi menghantam hati setiap orang seperti palu yang berat. Leluhur api bumi, kau sedang mencari kematian. Zan-e mencibir, dan energi reinkarnasi yang terkumpul di telapak tangannya berubah menjadi tombak abu putih sepanjang 3 sang. Bayangan jiwa yang tersiksa tak terhitung jumlahnya melit tombak itu, dan ujung tombaknya memancarkan cahaya dingin yang mampu menembus segalanya, mengarah langsung ke dahi leluhur api bumi. Tombak ini berisi pemahaman Zan-e tentang Dao reinkarnasi. Tombak itu setajam naga, senyap dan diam-diam, namun ia mengunci jiwa leluhur api bumi, membuatnya tidak punya cara untuk menghindarinya. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Leluhur api bumi tiba-tiba tertawa. Senyum itu samar, mengandung sedikit kelegaan, sedikit kepastian, dan sedikit harapan untuk pemuda di belakangnya. Dia membentuk segel api kuno yang hampir punah dengan kedua tangannya di depan dadanya. Saat segel tangan mulai terbentuk,
Api merah keemasan di sekelilingnya berkobar hebat, secara bertahap berubah dari merah keemasan menjadi emas murni, dan kemudian dari emas murni menjadi putih menyala. Suhunya naik dengan cepat. Udara dalam radius 100 kaki sepenuhnya terbakar, berubah menjadi lautan api. Bebatuan di tanah mulai meleleh, mengalirkan lava yang sangat panas. Bahkan ruangannya sendiri pun terdistorsi dan berubah bentuk akibat suhu tinggi, mengeluarkan suara retakan saat berjuang menahan tekanan.